Ini merupakan PMK terkait dengan Cortex, merupakan kodifikasi dari peraturan-peraturan perpajakan sebelumnya. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi ada juga ketentuan-ketentuan yang masih eksis ya terkait dengan PBB. Nah, kita langsung di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan pelaporan objek PBB. Kita mulai dari sebelah kiri atas. Jadi DJP ini menyampaikan SPOP kepada wajib pajak. SPOP ini dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama dan kedua. Periode pertama itu diberikan pada 1 Februari. Untuk siapa saja? Yaitu untuk sektor perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Dan selanjutnya untuk periode kedua, yaitu tanggal 31 Maret tahun pajak PBB terutang untuk sektor apa saja, yaitu sektor perhutanan, pertambangan minerba, dan sektor lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kami undang pada pagi hari ini adalah wajib pajak yang memiliki objek PBB untuk sektor perhutanan, minerba, dan sektor lainnya. DJP telah memberikan SPOP pada tanggal 31 Maret harusnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dicek di akun Cortex-nya untuk melihat SPOP yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu istilahnya create SPT ya. Tidak perlu create SPOP, tapi SPOP normal ini sudah diberikan oleh DJP melalui akun Cortex Bapak Ibu sekalian secara otomatis. SPOP tersebut berbentuk elektronik disampaikan melalui akun Cortex wajib pajak. Kemudian nanti yang perlu dilakukan oleh wajib pajak tentunya menyampaikan SPOP elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, info terbaru dari tim teknis, dari tim kantor pusat, maka untuk periode kedua ini akan full dibuka untuk portal wajib pajak, yaitu Cortex, seperti itu. Perlu kami ingatkan bahwa nanti SPOP ini wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani. Nah, tanda tangannya karena dari Cortex tentunya secara elektronik, seperti itu ya. Dan perlu juga dicatat baik-baik bahwa untuk SPOP ini harus disampaikan paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya. Seperti ya, nanti kita lihat timeline-nya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini terkait dengan penundaan penyampaian SPOP. Nah, untuk penundaan penyampaian SPOP ini, Bapak-Ibu sekalian, jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat timeline-nya kan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan SPOP ini pada tanggal 31 Maret. Sehingga sedangkan SPOP ini wajib Bapak Ibu sekalian sampaikan 30 hari setelah tanggal diterimanya. Artinya 30 hari setelah tanggal 31 Maret, yaitu tanggal 30 April. Begitu ya. Kalau kita lihat sekarang sudah tanggal 16, maka Bapak Ibu sekalian memiliki waktu 15 hari kalender. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah jangka waktu penyampaian SPOP, menambah waktu yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan, kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP. Ini nanti seperti apa? Jadi untuk penundaan penyampaian SPOP ini disampaikan wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari penyampaian jadi maksudnya sampai paling lambat tanggal 30 April gitu ya, lebih mudahnya. Kemudian nanti ketika itu sudah disampaikan, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan waktu tambahan, yaitu 7 hari
setelah tanggal 30 April tersebut. Kan lumayan ya. Jadi nanti jangka waktu penyampaiannya mundur di tanggal 7 Mei gitu ya. Silahkan sampaikan surat pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP. Nanti teknisnya akan kita bahas bersama dengan Mas Bagus, gitu. Nah, untuk SPOP penundaan SPOP ini sifatnya nanti namanya pemberitahuannya, jadi tidak ada approval dari kami, Bapak Ibu sekalian langsung menyampaikan via Cortex dan langsung bisa mendapatkan extend 7 hari setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir. Bapak Ibu sekalian juga kami ingatkan di sini ada istilahnya pengisian PBB. Baik. Saya pikir mau bertanya ya. Nanti pertanyaan nanti di sesinya ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian kami ingatkan untuk mood ya. Nanti teman-teman admin juga mengingatkan untuk mood. Kemudian kita ingatkan kembali untuk terkait surat teguran. Jadi KPP ini bisa Suaranya hilang, Pak. Oh ya, mohon maaf. Oke. Sampai mana tadi? Oh, surat teguran ya. Surat teguran belum ya? Baik, surat teguran. Jadi KPP berhak atau bisa menerbitkan surat teguran dan menyampaikan kepada wajib pajak melalui akun wajib pajak. Begitu ya. Jadi apabila ada surat teguran, maka itu akan langsung muncul di portal wajib pajak, di akun Cortex wajib pajak. Surat teguran ini diterbitkan dalam hal apa? Dalam hal SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 30 hari, yaitu 30 April, atau dan juga tidak ada penundaan, seperti itu. Jadi kalau ada penundaan ya ada extend 7 hari, gitu. Kalau terbit surat teguran, apa yang harus dilakukan wajib pajak? Maka wajib pajak harus menyampaikan SPOP dalam jangka waktu 7 hari. Gitu. Dalam hal tidak menyampaikan, maka itu nanti akan bisa menjadi analisis resiko tersendiri dari akun representatif dan nanti akan dijadikan usulan pemeriksaan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian juga kami ingatkan bahwa untuk penyampaian SPOP tadi ada lampiran-lampiran yang perlu dilampirkan. Ya, untuk lampirannya, untuk perhutanan, untuk minerba dan lainnya nanti bisa dicek di slide ini, nanti kita coba share. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi untuk prosesnya nanti untuk SPOP ini akan ada penelitian formal ya. Penelitian formal ini sebenarnya sudah terfilter ketika Bapak Ibu sekalian mengisi SPOP via Cortex. Jadi apabila terpenuhi formal maka akan langsung terbit BPE. Jadi kalau udah terbit BPE bisa dipastikan itu memenuhi formal. Selanjutnya nanti dari kami akan meneliti untuk materialnya. Nah, penelitian ini nanti di AR, kemudian apabila ada hal-hal yang eh, di tidak sesuai dengan ketentuan, maka nanti teman-teman AR akan dari pengawasan akan menyampaikan surat permintaan klarifikasi. Apabila ada klarifikasi, nanti wajib pajak menyampaikan tanggapan atas surat permintaan klarifikasi tersebut dan juga nanti melakukan pembetulan SPOP-nya. Dalam hal tidak ada, maka nanti akan diusulkan untuk pemeriksaan seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga ada hak dari wajib pajak untuk pembetulan SPOP ya. Jadi, pembetulan SPOP ini dapat disampaikan paling lama 15 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari. Jadi, setelah 30 April. Atau kalau ada penundaan ya, seperti itu.
Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami ingatkan bahwa untuk jangka waktu penyampaian SPOP adalah 30 April. Bapak Ibu sekalian, kami sarankan untuk menyampaikan pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP agar jangka waktu penyampaian SPOP mundur menjadi tanggal 7 Mei. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apabila nanti sudah terbit SPPT, maka SPPT itu nanti akan langsung muncul di akun Cortex Bapak Ibu sekalian. Dan seperti biasa untuk pelunasannya kami harap tepat waktu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 6 bulan sejak SPPT tersebut diterima. Jadi kalau via Cortex tentunya tanggal penerbitan sudah langsung sama dengan tanggal SPPT itu diterima oleh wajib pajak. Seperti itu. Baik, untuk teori umumnya seperti ini, nanti kita akan memasuki untuk materi teknisnya yang akan disampaikan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Makasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Bagus. Saya saat ini akan membawakan materi sebenarnya sih ada 3, yaitu 1 tentang penundaan, yang kedua tentang tata cara penyampaian SPOP itu sendiri, yang ketiga untuk tambahannya mungkin kalau ada penambahan untuk nomor objek pendaftaran objek pajak PBB yang baru. Jadi untuk yang pertama saya izin share screen dulu untuk yang tapi sayangnya untuk yang tata cara perpanjangan memang belum disediakan slide-nya dari kantor pusat. Jadi dan kita pun tadi udah mencoba pakai apa namanya, website untuk dummy-nya namun ketika dicoba itu ada error. Jadi untuk kami akan men-share garis besarnya aja. Jadi kita cek di sini, nanti saya share screen dulu. Jadi mungkin pertamanya ini ya, pertamanya kita login ke si PIC dulu. Pastikan loginnya di PIC PIC badan tersebut. Setelah login PIC tersebut, kalau yang sekarang pastikan PIC tersebut sudah punya penanda tangan KUDJP dan lain-lain, karena pasti sudah melaporkan udah dari lama kan. Jadi login ke PIC tersebut untuk yang sudah kayak di sini untuk yang kayak permintaan KUDJP itu kita skip dulu karena kita anggap itu sudah aja. Jadi saat tata cara untuk penundaannya, jadi pastikan masuk ke PIC, lalu kita masuk ke wajib pajak badan yang akan kita ajukan penundaan. Misalnya di sini kita ajukan penundaan untuk NPWP. Misalnya ini yang terdaftar di kami, NPWP-nya. Nah, ini kita masuk ke layanan wajib pajak. Nah, kita masuk ke layanan wajib pajak, buat permohonan layanan administrasi. Nah, ini wajib pajak bingung ketika ada di sini, kok nggak ada muncul gitu ya. Nah, biasanya gitu. Kalau OP itu langsung, biasanya kalau OP itu langsung muncul ya. Kalau untuk badan kita harus pilih janji temunya. Maksud janji temu itu adalah memilih kayak penunjukannya gitu loh. Jadi kita pilih, nah ini adalah pilih PP badan tersebut, kita pilih di sini. Nanti baru muncul yang bisa diajukan. Jadi yang bisa diajukan permohonan apa aja yang bisa diajukan melalui CPSI tersebut untuk wajib pajak badan tersebut. Kita pilih yang AS08. AS08 itu terdiri 2, yaitu sebenarnya sama jangka panjang pemberitahuan SPT tahunan dan pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP. Kita pilih yang penundaan penyampaian SPOP. Nah, ini lalu kita kirim. Nah, sayangnya ini emang lagi
error untuk apa namanya simulasinya. Jadi kami hanya bisa sampai di sini aja. Nanti pastikan ketika mengisi kita mengajukan penundaan untuk setiap SPOP pertama. Yang kedua, pastikan setelah masuk setelah kita pilih masuk ke alur kasus, pastikan di slide sebelah bawah, sebelah kiri itu ada alur kasus. Slide alur kasus pastikan ketika sudah input lanjut sampai dengan kasus ditutup. Jadi kalau misalnya masih ada klik lanjut di bawah itu belum selesai permohonan itu belum selesai permohonan itu dikerjakan atau diselesaikan. Jadi pastikan untuk alur kasusnya sampai dengan ditutup. Nah, seperti permohonan-permohonan yang lainnya. Dan pastikan permohonan tersebut dilakukan untuk setiap NOP. Misalnya kalau BB tersebut punya NOP 3, berarti dia harus mengajukan atas 3 NOP tersebut penundaan penyampaian SPOP-nya. Oke, mungkin itu aja untuk tata cara pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP-nya. Ini dilakukan untuk memperpanjang yang dibilang tadi Mas Heri 7 hari. Jadi dari sekarang kan udah 15 hari nih. Nah, bisa ditambah lagi 7 hari ketika kita melakukan ini. Takut-takut karena ada error. Makanya kita lakukan ini dulu sebelum kita melakukan penyampaian SPOP. Kalau ada error berarti masih ada jangka waktu 7 hari tersebut. Tuh. Kedua, untuk tata cara penyampaian SPOP-nya sebenarnya sama. Kita masuk ke login PIC atau login yang untuk pemberitahuan terakhir dari kantor pusat adalah yang punya drafter. Untuk yang membuat draft ya, itu adalah yang punya drafter sebagai drafter SPT tahunan. Jadi untuk penyampaian SPOP adalah yang dikasih di sini, kalau di sini dikasih role penyampaian SPT tahunan untuk drafternya. Kalau PIC tersebut tidak mau melakukan sendiri drafternya, tapi untuk signer sebenarnya kan kalau secara SPOP tuh harus ditandatangani oleh pengurus, ya nama akte pengurus ya minimal direktur yang ada di akte lah, nah gitu. Jadi kalau mau selain yang ada di PIC mau menandatangani harus dikasih role sebagai penandatangan SPT tahunan untuk bisa menyampaikan SPOP. Nah, yang untuk tata cara penyampaian SPOP-nya kita masuk ke SPT masuk ke sini ke SPT surat pemberitahuan. Nanti di bawah sini harusnya sudah muncul PBB. Tapi kalau ini emang ini kan tab paper, pastikan dulu sudah muncul PBB, kita pilih yang ada di sini nanti tanda lihatnya atau tanda pensilnya. Jadi harusnya saat 31 Maret 2025 di sini menu PBB itu nanti di sini ada sesuai misalnya di situ ada 3 NOP, harusnya di situ muncul 3 NOP. Gitu, yang wajib dilaporkan. Jadi diisi sesuai dan itu yang muncul di situ adalah dia prepulated data SPOP tahun lalu. Gitu. Jadi dia muncul data PBB dengan data SPOP tahun lalu. Harusnya data-data yang di situ jika datanya migrasinya lancar harusnya sesuai sama dengan data SPOP yang dilaporkan tahun lalu. Tuh. Jadi kita hanya mengubah sesuai yang berubah aja. Untuk tata cara pengisiannya karena di sini belum tersedia karena ini masih masih simulasi sehingga tidak tersedia, kami hanya bisa menyampaikan di rumahnya aja, maksudnya kita ceknya di mana gitu. Untuk tata caranya mungkin saya akan share tata cara pengisian SPOP-nya.
Nah, ini sebenarnya ini yang ini di halaman pemilihan. Nah, ini kan harus di sini pilih konsep SPT ya. Jadi di sini untuk ini create return bikin konsep sebenarnya sudah tidak diperlukan karena ini masih yang lama slide-nya. Jadi ini harusnya sudah ada di menu sini PBB. Jadi kita lihatnya dari slide ini. Jadi dari slide ini kita lihat di sini. Jadi kita pilih ini masih SPOP yang lama ya untuk yang perkebunan. Kita juga belum dapat lagi untuk tata cara pelaporan untuk yang itu. Jadi masih pakai yang lama. Jadi kita pilih yang tanda pensil. Jadi kita masuk ke SPT, kita masuk ke konsep, kita search PBB, terus pilih sesuai dengan data SPOP yang tahun lalu. Setelah itu kita isi di sini, pastikan nomor objeknya sudah benar. Terus pengisian koordinatnya ini juga, ini koordinat ini adalah 4 titik terluar ya. Jadi titik-titik 4 titik terluar sesuai dengan itunya. Harusnya ini sudah ada sesuai dengan yang data tahun lalu. Tuh sama di sini data luas bangunan, data pelaporan untuk bagian C akan profil dari berdasarkan kalau yang ini. Jadi kalau misalnya yang ini kayak data luas bangunan ini adalah penjumlahan dari data-data yang diimpin di lampiran. Jadi dan untuk unggah lampiran file itu satu persatu, tidak dipilih dulu jenis dokumennya apa, baru diunggah. Jadi nggak bisa langsung. Ini contohnya. Terus untuk ininya kalau misalnya ada penambahan IUP apa-apa bisa ditambahkan. Terus di sini untuk yang sama nih surat izin IUP-nya, silakan pengisian data plasma. Ini yang masih yang lama tapi secara apa namanya defaultnya sebenarnya tata caranya sama seperti cuma diisi sesuai dengan yang ada sekarang. Jadi yang data sekarangnya diisi, tapi untuk profilnya itu harus udah data yang muncul di data konsep SPT adalah data yang sudah ada sebelumnya gitu. Sama lahan mineral, ini sebenarnya kalau ini yang lebih tahu mungkin wajib pajaknya ya. Nanti kalau ada kesulitan baru nanti kita diskusikan bareng-bareng, atau ada data yang tidak sesuai dengan data profil tahun lalu bisa disounding ke kami untuk kita tanyakan ke kantor pusat. Namun memang pada saat ini memang untuk pelaporan SPOP itu apa namanya baru bisa istilahnya baru dibukakan untuk yang di Cortex. Nah, sampai saat ini juga terakhir kemarin sosialisasi terakhir belum ada rencana untuk dibukakan di DJP online yang lama. Jadi sampai dengan tanggal 30 April ya berarti ya, tanggal 30 April ya kita usahakan dilaporkan dulu di SPOP gitu. Sampai dengan kita tidak tahu ke depannya ternyata besok misalnya masih ternyata memang ada perubahan seperti yang yang kemarin tuh akhirnya juga dibukakan, tapi kami juga tidak mensarankan itu, takutnya kan itu tidak terjadi lagi, maka dicoba dulu, pastikan dulu SPOP apa namanya data konsep SPT PBB-nya ada. Kalau ada kesulitan cepat-cepat kasih tahu AMI atau AR-nya agar kami bisa memfollow up itu ke kantor pusat. Mungkin itu. Jadi yang kami apa namanya yang bisa kami sampaikan adalah untuk yang misalnya ada tanda bintangnya, itu wajib diisi.
Jadi mungkin itu udah ini sebenarnya sama seperti itu kalau misalnya tanda bintangnya aja kalau misalnya, eee misalnya ada error atau apa-apa misalnya ternyata itu diisi aja 0. Misalnya tanda bintangnya terus, misalnya dia tidak kalau untuk yang misalnya jalan misalnya harus ada itu tidak apa, awalnya yang be nilainya nilainya desimal atau angka diisi 0, kalau misalnya nilainya, kayak jalan atau apa diisi strip. Jadi pastikan yang tanda bintang itu ada isinya. Kalau untuk nilai desimal misalnya nilai angka diisi 0 atau misalnya nilai, nilai yang harus diisi misalnya dalam bentuk, eee eee, huruf itu diisi aja strip. Mungkin itu aja lebih enaknya, kita diskusi aja karena, pertama memang untuk yang ini kemarin juga, eee, untuk yang SPOP ini, untuk yang terakhir sosialisasi untuk yang mineral itu memang, belum disediakan, eee, slide-nya jadi kita hanya bisa mengasih slide yang SPOP PBB-nya. Nanti kalau misalnya ada, nanti kita, kasih di, link itu ya, link tree kami ya, Mas, ya? Heeh, di link tree kami nanti di link tree untuk sosialisasi nanti kalau sudah tersedia untuk yang PBB, untuk yang mineral kita, eee, apa namanya, kita, kasih di situ juga. Mungkin itu aja, kita langsung ke, diskusi dan pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Heri dan Mas Bagus atas materi mengenai SPOP PBB P5L yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu boleh diberikan reaction applause-nya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah menyimak pemaparan materi tadi, sudah muncul pertanyaan-pertanyaan atas kasus dan kendala yang Bapak Ibu alami. Dan untuk menuntaskannya, langsung saja kita menuju ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengetikkannya dalam kolom chat, maupun bisa langsung raise hand. Ini kami masih ada waktu cukup lama ya Bapak Ibu. Jadi apakah ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya? Ada Mbak Intan satu dari Ada? PSC. Iya, PSC. Oke, Iya, baik. PSE, Pak. Silakan. Halo, selamat pagi, Bapak. Iya. Silakan, Mbak. Silakan. Mohon disebutkan nama dan asal perusahaannya. Saya Lili dari Petrostorindo Energi. Ingin tanya Ibu nih, Lili. Pak. Baik. Iya, terkait dengan pelaporan SPOP, kan kita udah ada ya Pak di draft SPT itu udah keluar nih Pak. Nah selanjutnya kan kami sudah attach tuh Pak dokumen isian pendukung SPOP-nya juga sama yang lain-lainnya juga nih. Tinggal berarti pilihannya kami save itu SPT-nya lalu kita submit tax return kan Pak di pilihan tombol paling bawahnya nih. Nah, waktu pas save SPT tuh berhasil nih Pak, successfully save. Tapi waktu pas kita coba untuk submit tax return, itu selalu error nih Pak, error code-nya 400. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Error code-nya 400. Coba ntar ke WA helpdesk saja ya Mas Mbak ya. 400 nanti gitu. Okay. nanti kita share dulu. Seharusnya sih kalau share itu kita bawahnya ada tulisannya lagi nggak? Share 400 itu kan apa tuh? Ini Mas katanya section nilai non kosong diperlukan. Iya biasanya terus juga dicek aja di bawahnya itu kalau misalnya ada tanda bintang dan itu nilai desimal itu harus diisi 0. Di lampiran-lampirannya. Harus bukan harus kosong ya, tapi diisi 0. Iya 0. Oke. Nanti coba saya cross check. Iya di cross check aja. Makanya saya bilang tadi yang kalau nilainya saya kan tadi sudah bilang saat pengisian tadi bahwa kalau misalnya di situ ada tanda bintang dan itu isinya angka itu diisi 0, kalau dia dalam bentuk kayak misalnya jalan atau apa dan itu memang tidak RT RW apa-apa kan 0. Misalnya kalau defaultnya itu biasanya angka diisi 0, kalau tidak tahu
atau diisi strip kalau sebenarnya itu tidak ada. Kalau itu ada tanda bintangnya, itu sih Mbak. Bentar ya Mas. Tapi ini statusnya kami di lampiran CL itu udah diisi semua nih Pak. Ntar kalau nggak di share aja itunya Mbak, nanti WA helpdesk saja nanti untuk di share Oke, berarti nanti selanjutnya kami akan WA follow up helpdesk-nya aja ya iya Pak. WA helpdesk iya knob-nya dan lainnya. Oke, ada lagi Mbak? Untuk pertanyaan pertama sudah ya. Ini selanjutnya ada lagi yang raise hand atas nama Rizka Rimbaraya. Ya, Dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Rizka dari PT Rimbaraya Conservation. Sebetulnya masalah kami sama dengan sebelumnya. Terus kemarin kami sudah coba isi 0 atau strip, tapi masih pas mau submit itu ada tulisan errornya lagi. Errornya sama apa? Sama, seperti itu. Untuk yang itu nanti kita WA aja sama sih Mbak. Jadi di WA helpdesk nanti kita tanyakan tiketing dulu ke kantor pusat, ke apa namanya ke Tim teknis, aplikasinya, tim teknisnya untuk dicari permasalahannya apa gitu Mbak. Oke, baik. Berarti nanti saya harus WA lagi ya, karena dari kemarin itu kendala kita cuma di situ aja gitu, yang lainnya udah berhasil. Iya, ntar kita itu. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Baik, untuk Rizka Rimbaraya sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Silahkan nanti untuk menghubungi WA helpdesk kami dan akan kami teruskan terkait masalah tersebut ke kantor pusat. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi dari PT BGG. Dipersilahkan untuk open mic. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Sudah terdengar. Ini saya Ben dari PT Budi Gema Gempita. Sebenarnya pertanyaan saya itu terkait BPE-nya. Itu kan ketika saya baca ke pasal 85 di PMK 81 itu, ada penjelasan harus tunggu diteliti terlebih dahulu sebelum BPE-nya keluar. Dan tadi udah sempat dijelasin juga ya sama Pak Bagus, itu tuh penelitiannya cuma yang secara formil. Nah, nanti itu kalau secara gambaran jadinya kira-kira ketika kita udah submit si SPOP ini, penelitian formil ini kira-kira itu gambarannya berapa lama ya, supaya mungkin kita kasih spare waktu supaya nggak terlalu mepet sih untuk penyampaian SPOP-nya. Itu aja sih. Sebenarnya kalau secara peraturan ketika disampaikan sudah dapat BPE-nya sih kemarin akhirnya kita nggak tahu. Nanti kan untuk ini kan sebenarnya udah ranahnya di AR ya. Nanti kita langsung ketika sudah disampaikan coba langsung hubungin AR-nya. Tapi sebenarnya kan ketika sudah disampaikan pasti dapat BPE gitu. Jadi untuk yang formalnya kemarin kalau misalnya masih jangka waktunya masih lama, mungkin dianggap sebagai langsung diterima. Kalau jangka waktunya istilahnya masih tinggal dikit lagi ya udah dianggap terima, nanti tinggal di penelitian kalau yang ini pasti langsung BPE diterbitkan kalau udah masukin. Jadi ini bukan berdasarkan sistem ya. Ini kan ketika sudah masukin SPOP itu langsung BPE diterima. Gitu. Oh, jadi dianggapnya sudah terpenuhi sebenarnya kalau secara itunya. Tapi memang kita kan BP bisa memasukkan apa aja nih, soalnya ketika di PDF-nya kan. Nanti kalau sudah mendesak biasanya dimintakan secara manual. Tapi nanti lebih jelasnya karena ini proses ini di AR,
Ketika sudah menyampaikan bisa langsung menghubungi AR-nya. Oke, baik. Berarti kurang lebih kalau dari penjelasan Pak Bagus, untuk BP-nya langsung ya harusnya ya, Pak? Langsung, iya. Kecuali kalau misalnya memang Tahu nggak kami. muncul di sistem, ya paling kita konfirmasi ke AR aja gitu ya, Iya. Pak? Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, untuk dari Budi Gema Gempita sudah. Dari Mas Riri ada tambahan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, cukup ya. Jadi BPE-nya nanti otomatis akan muncul, kemudian nanti baru lanjut ke penelitian formal. Nah, penelitian formal nanti di pengawasan, ya, seperti itu. Oke, Pengawasan baik. itu maksudnya AR. Gitu. Siap. Untuk selanjutnya ini ada yang raise hand lagi dari Asri Kusuma Wardani. Dipersilakan untuk open mic. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya ya Bapak dan Ibu. Saya Asri dari PT Kalimantan Energi. Kebetulan di sini kan baru dipaparkan perkebunan ya Pak ya, tadi SPOP-nya. Iya. Saya Perhutanan dari ya. perhutanan ya. Saya dari pertambangan batubara kebetulan perusahaan saya. Kan saya buka SPOP PBB PT KEL. Sudah ada draftnya memang seperti penjelasan yang Bapak tadi jelaskan tadi. Sebenarnya saya belum mencoba untuk input yang SPOP tahun 2024. Hanya saja kalau saya lihat di sini kan ada slide di mana di SPT-nya itu ada pernyataan nih Pak yang menyatakan bahwa SPOP ini telah diisi dengan jelas dan benar dan ada tanda tangannya yang buat di bawahnya ada submit tax return itunya Pak. Nah itu ada di wajib pajak dan kuasa wajib pajak. Di tempat saya ini untuk wajib pajaknya ketika kita edit itu nggak bisa ada di wajib pajak aja Pak. Kuasa wajib pajaknya nggak ada. Soalnya kan di bawahnya ada nama saya tuh Pak. Pakai akun ini ya PIC-nya Pak ya. Nah itu seperti apa sih Pak ininya? Dan juga Jadi kalau silakan Pak. Jadi sebenarnya untuk pengisian SPOP itu adalah seharusnya yang dikasih itu untuk pengisian itu drafter SPT tahunan. Jadi pastikan role-nya daftar SPT tahunan. Untuk signer adalah signer SPT tahunan. Terakhir ya nanti kalau misalnya PSC pasti kan sudah dikasih semuanya. Jadi pakai menu PSC pasti kalau ketika mau drafter apapun signer pasti bisa. Ketika melaporkan tuh harus signer tapi. Signer harus Oh iya ya. iya, Jadi Pak. kalau untuk melaporkan itu harus signer. Kalau drafter dia hanya bisa input aja. Tapi Iya, Pak. role-nya itu drafter SPT tahunan. Nah, jadi role-nya pastikan kalau untuk kuasa juga pastikan role-nya itu drafter dia sebagai drafter SPT tahunannya. Tapi secara kalau untuk pendatangan kan sebenarnya sama pendatangan SPT tahunan atau SPOP itu kan mengaturnya di Undang-Undang KUP bahwa yang boleh mendatangi SPT adalah pengurus. Jadi tiba-tiba dikasih role oleh si PIC kan cuma satu sebenarnya. Terus dikasih PIC tapi dia kayak dia bukan pengurus, maksudnya cuma karyawan biasa. Kan sebenarnya walaupun bisa menandatanganin, bisa melaporkan, tapi secara KUP itu kan tidak sesuai. Iya, Pak. Iya gitu. Jadi pastikan yang dikasih signer adalah yang sesuai pengurus. Pengurus itu apa? Pengurus itu yang mempunyai kewenangan. Biasanya minimal ya direktur ya, Pak. minimal direktur atau yang ada di akte atau dia bisa mendatangin kontrak atau mendatangin cek. Siap, Pak. Gitu. Oh iya, Pak. Jadi Satu lagi, Pak. Yang masalah penundaan SPOP PBB itu kan kalau pertambangan itu kan 30 April ya Pak ya batasnya. Berarti kalau mengajukan penundaan bisa di tambah 7 hari. Sebelum tanggal 30 April atau penundaannya bisa kapan aja sebelum tanggal 30. Tapi berlakunya itu setelah tanggal 30 7 hari kerjanya. 7 hari kerja. Oh ya siap Pak. Terima kasih. 7 hari kerja, 7 hari biasa ya, 7 hari biasa bukan 7 hari kerja, maaf. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 walaupun hari Minggu ya Pak. Iya, jadi tetap tapi pengajuannya harus di sebelum tanggal 30, Mbak. Sebelum tanggal 30 pengajuannya. Jadi pengajuannya sebelum tanggal 30 nanti untuk penyampaiannya bisa sampai tanggal 7. Oh iya, siap. Siap Pak. Terima kasih Pak.
penjelasannya. Oke, sudah dijelaskan oleh Mas Bagus. Dari Mas Heri ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada lagi yang raise hand dari Ika Praptiningsih. Dipersilahkan kepada Ika Praptiningsih untuk open mic dan dipersilahkan kepada Mas Bagus dan Mas Heri untuk menjawab. Cek apakah Mbak Ika ada atas nama Ika Praptiningsih? Ya, Oke, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya izin bertanya, saya Ika dari Napinfo Lintas Nusa. Jadi setelah saya cek, di Cortex kami memang sudah muncul SPOP-nya, akan tetapi data lokasi objek pajaknya salah. Nah itu gimana ya Pak? Soalnya saya edit juga nggak bisa ini Pak. Apa harus disubmit atau dibetulkan dulu gitu Pak? Kalau diedit harusnya bisa. Pastikan editnya, ini loginnya sebagai PSC atau bukan? Sebagai PIC. Terus saya impersonate ke badannya. Ya, harusnya sih bisa sih. Nggak Tapi bisa, nanti Pak. kalau nggak bisa, nanti di screenshotin aja itunya. Nanti kita tanyakan dulu kantor pusat atau bisa nanti follow up ke AR-nya untuk membuat tiketing ke kantor pusatnya. Oh, berarti ini saya hubungin AR-nya ya, Pak? Iya bisa. Bisa atau boleh ke helpdesk kami juga boleh. Itu. Untuk oke, yang Pak. itunya nggak bisa ya, apa namanya? Ini lokasi ya? Berarti Lokasi. Iya, koordinatnya ya? lokasi. Koordinatnya. Iya, betul, ya. Pak. Ya, jadi kemarin itu juga ada case untuk yang koordinat, itu koordinatnya harus presisi dari lokasi site-nya. Jadi nanti wajib pajak tersebut ini ya, saya menceritakan case sebelumnya, dia minta koordinat yang presisi dari site, kemudian nanti diinput oleh dari sini. Jadi kalau memilih itu kayaknya agak susah ya, jadi tertolak. Jadi dia minta koordinat yang presisi dari site untuk diinput. Nanti bisa coba seperti itu, tapi kalau misalkan masih belum bisa, nanti secara teknis kita telusuri lagi ya, via chat WA kita pandu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang recent ini sudah habis atau masih ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silahkan. Sambil menunggu, ini ada juga beberapa komentar dari kolom chat. Ini boleh langsung ditanggapi saja. Tadi waktu penjelasan ada yang komentar nih dari Koniah. Untuk isiannya nanti apakah kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, Pak? Terima kasih. Gimana Mas Heri dan Mas Bagus? Jadi seharusnya spop yang muncul di drafter adalah prepopulated dari data tahun sebelumnya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang data berubah, ya sebenarnya harusnya sama. Kalau migrasinya sesuai sempurna lah gitu. Jadi sebaiknya dilihat dulu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan atau ada yang kayak tadi nih, misalnya data biasanya yang berubah emang di data kayak kayak data lokasinya itu berubah ya nanti kita tanyakan dulu kantor pusat tata caranya gimana. Tapi untuk yang lainnya itu harusnya datanya itu terpopulated dari tahun lalu, kecuali kalau tahun lalu belum lapor. Jadi pasti datanya kosong atau pendaftaran objek pajak baru. Oke, baik. Mas Heri sudah cukup? Cukup. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke. Untuk Minerba, selanjutnya nih dari Ari dari Hamparan Mulia. Untuk Minerba, apakah SPOP sudah bisa, Pak? Silakan. Sudah bisa. Jadi kami pasti dicek dulu melalui menu PIC, masuk ke impersonate menjadi badannya, lihat di konsep SPT, search PBB. Harusnya ada di situ. Kalau misalnya tidak ada, pastikan dulu dia sudah impersonate menjadi badan tersebut. Jadi untuk Minerba SPOP sudah ada tergenerate kayak PPN lah. Kalau PPN kan tanggal 1 bulan berikutnya. Harusnya sudah ada di dalam SPT, konsep SPT.
Oke, baik. Ini selanjutnya ada Lenovo. Siang Bapak, saya Ali dari PT Kalimantan Energi Lestari mau tanya jika input SPOP-nya dari role access drafter, berarti nanti pas desainer mesti dari PIC ya? Ini sebenarnya sudah yang tadi itu ya Mas ya, Ya, diskusi benar ya. tadi ya? Jadi, benar. Jadi kalau signer ya kalau PIC pasti bisa, tapi kalau mau menambahkan, ya ditambahkan adalah signer SPT, badannya, SPT pelaporan SPT badannya. Dan pastikan kalau namanya signer SPT badan kan berarti ya namanya ya berarti pengurus, yaitu boleh direktur atau yang ada di akta, untuk lebih, itunya, lebih, amannya. Oke, selanjutnya ada juga komentar dari Said Uwais, PT Dinamika Sejahtera. Saya Said dari PT Dinamika, izin bertanya, penyampaian pemberitahuan perpanjangan pelaporan bisa dilakukan per kapan ya? Silahkan untuk Mas Heri, mungkin boleh direview kembali. Iya, jadi untuk perpanjangan sudah bisa langsung dilakukan sejak eh, SP, SPOP disampaikan ke WP sampai dengan batas waktu tanggal 30 April. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan ini maksimal 30 April. Ya. 30 April ya Bapak Ibu maksimal. Ya. Selanjutnya ini ada Amrin Dani dari Kutai. Pagi Pak, saya Dani dari Kutai Energi. Untuk pengisian lampiran L7, apakah harus diinput satu per satu ya Pak? Apakah ada format Excel agar bisa diupload sekaligus? Silahkan untuk tanggapannya, Mas Heri ataupun Mas Bagus. Terakhir sampai saat ini belum ada, jadi mohon maaf, tapi sebenarnya untuk L7 harusnya sudah sesuai dengan tahun lalu, kecuali memang ada perubahan banyak di saat ini ya, misalnya penambahan, kayak, data-datanya, mungkin itu nanti kita tanyakan dulu ke kantor pusat apakah bisa diinjek atau di gimana ya, tapi untuk sampai saat ini memang untuk format Excel atau XML-nya ya, kalau sekarang kan kalau Cortex kan pakainya XML ya, untuk belum ada. Itu. Baik, ada tambahan dari Mas Heri? Ya, jadi hal ini juga sudah menjadi masukan ya dari yang periode pertama juga sudah banyak memberikan masukan agar untuk lampiran ini bisa diimpor gitu ya. Tapi sampai saat ini seperti yang tadi sampaikan Mas Bagus, untuk hal tersebut masih harus diinput satu persatu gitu. Untuk itu kami sarankan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena memang itu sudah disampaikan ke tim teknis dan ternyata itu belum ada perbaikan. Jadi untuk memastikan Siasati, itu sampai jatuh mensias tempo, Bapak Ibu sekalian segera isi SPOP tersebut dari sekarang ya. Jangan sampai nanti karena keterbatasan waktu belum selesai menginput data-data yang harusnya diinput seperti itu. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berdiskusi maupun bertanya lagi? Silahkan. Bisa raise hand ataupun langsung mengetikkannya di kolom chat. Saya hitung mundur dari 5 sampai 1 ya Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ini saya cek di kolom komentar sudah tidak ada, dan di raise hand-nya juga sudah kosong. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham dengan semuanya materi yang telah disampaikan hari ini, tinggal Ya. penerapannya saja. Ya, nanti juga Bapak Ibu sekalian tentunya bisa diskusi lebih lanjut dengan kami, tim penyuluh maupun dengan AR untuk terkait dengan pengisian SPOP ini. Tentunya nanti walaupun dengan AR nanti kami akan saling berdiskusi seperti itu. Bapak Ibu sekalian bisa langsung chat AR atau chat kami di helpdesk penyuluh. Begitu Pak Intan. Oke, baik. Jadi untuk sesi tanya jawab resmi kita tutup ya Bapak Ibu. Ini kami ucapkan terima kasih kepada tim penyuluh yaitu Mas Bagus dan Mas Heri atas materi dan diskusinya mengenai teknis pengisian dan perpanjangan penyampaian SPOP PBB P5L. Dan meskipun dengan waktu yang terbatas tadi, semoga diskusi dan materi yang sudah disampaikan dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu dan dapat menjawab permasalahan Bapak Ibu selama ini.
Dan seperti yang telah disampaikan Mas Heri tadi, apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala, langsung saja dapat menghubungi AR maupun mengunjungi kantor pajak atau juga menghubungi WA Helpdesk KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1 pada nomor 0856 9309 0201 untuk melakukan konsultasi. Ini untuk rangkaian acaranya sudah berakhir. Namun sebelum kami tutup, kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik atau feedback dalam upaya meningkatkan kualitas edukasi dan penyuluhan dari kami melalui tautan yang sudah kami kirimkan pada kolom chat. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Baik, karena ini meskipun waktunya masih ada, tapi karena materi sudah disampaikan, diskusi dan tanya jawab juga sudah selesai, jadi marilah kita tutup acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu dalam kelas pajak kali ini. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu dalam kelas pajak berikutnya. Langsung saja, untuk menutup kelas ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Sebuah pantun, buah manggis, buah durian, rasanya enak jadi rebutan. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Saya Intan, beserta seluruh tim penyuluh yang bertugas hari ini, mohon izin undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.